Pok, dengar-dengar barang kebutuhan pokok mau dipajakin. Dibebaskan. Oh ya? Ceng, dengar-dengar jasa pendidikan mau dipajakin. Dibebaskan. Oh ya? Bu, dengar-dengar jasa pelayanan kesehatan dipajakin juga. Dibebaskan. Oh ya? Tak perlu khawatir, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa layanan kesehatan tetap bebas PPN. Pajak kuat, Indonesia maju. Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Belum dong. Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak kuat, Indonesia maju. Madam, saya minta diterawang. Apakah usaha kecil saya bisa sukses? Apakah saya bisa cuan? Madam, Hah? Cuan? Kamu pasti bisa cuan. Karena omset sampai 500 juta tidak kena pajak. Mulai tahun pajak 2022, orang pribadi, pelaku usaha mikro dan kecil dengan omset sampai 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan. Pajak kuat, Indonesia maju. Pok, dengar-dengar barang kebutuhan pokok mau dipajakin. Dibebaskan. Oh ya? Ceng, dengar-dengar jasa pendidikan mau dipajakin. Dibebaskan. Oh ya? Bu, dengar-dengar jasa pelayanan kesehatan dipajakin juga. Dibebaskan. Oh ya? Tak perlu khawatir, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa layanan kesehatan tetap bebas PPN. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Selamat bergabung di acara Reboan live Instagram KPP PMA 1 yang membahas hal-hal seputar perpajakan. Bagaimana kabarnya kawan pajak pada hari ini? Semoga semua dalam kondisi baik dan sehat ya kawan pajak. Amin. Amin. Seperti biasa, kita berjumpa kembali dalam Reboan, kanal edukasi perpajakan dari KPP PMA 1 yang memberikan info perpajakan tipis-tipis tapi bukan kaleng-kaleng. Yang mengudara setiap hari Rabu pukul 1:30 siang dengan durasi kurang lebih 30 menit saja. Di mana kami memberikan info seputar perpajakan dengan singkat tapi padat dan dikemas ringan melalui Instagram. Episode live IG sebelumnya, kita telah membahas overview dari pengembalian pendahuluan sebagaimana diatur dalam PMK 209 garing PMK.03/2021. Nah, bagaimana kawan pajak yang belum bergabung boleh diinfokan nih. Caranya bagaimana? Mudah sekali, cukup dengan follow IG KPP PMA 1 di alamat @pajakpma1 dan join pada waktunya. Sebelumnya, perkenalkan saya Amelia, penyuluh pajak ahli pertama KPP PMA 1 yang akan ditemani oleh kedua narasumber
kita pada hari ini. Yang pertama dengan Pak Agus Sabtomo atau kita sebut Pak Gus Ap hari ini. Yang kedua dengan Bapak Andi Ham atau kita sebut Om Cibob ganteng dikit. Gantengan enggak banyak-banyak ya kawan pajak, sedikit aja. Sedikit aja. Kita sapa dulu para narasumber sambil cek sound ya. Apa kabar Pak Agus? Baik, Mbak Amel, baik. Kawan pajak, apa kabar semua? Sehat-sehat ya kawan pajak? Sehat-sehat, amin. Nah, yang kedua, apa kabar Om Cibob ganteng dikit? Baik Mbak Amel, selamat siang pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya kami izin lepas masker ya karena ini kita sudah rutin dilakukan swab ya. Jadi cukup aman lah. Kita Dan juga lokasinya berada di luar terbuka ya. Ya, betul sekali Mbak Amel. Oke. Pada acara Rebowan sebelumnya, kita telah membahas pengembalian pendahuluan secara umum kawan pajak dibawakan oleh tim penyuluh KPP PMA 1. Nah, di kesempatan kali ini kami secara khusus akan membahas mengenai pengembalian pendahuluan wajib pajak persyaratan tertentu atau biasa dikenal dengan pengembalian pendahuluan pasal 17D. Sebelum kami membahas lebih jauh mengenai pengembalian pendahuluan wajib pajak persyaratan tertentu, ada baiknya kita mengulang sedikit materi yang dibahas pada sesi sebelumnya. Betul. Biar apa pemirsa? Biar kita ndak nge-lag gitu, tahu-tahu masuk ref padahal intronya belum. Kurang lebih begitu. Siapa ya yang enaknya saya tanya? Yang tua dulu dong. Oke, kita pilih Pak Gus Abdul sebagai penyuluh media kita. Pak, gimana Pak? Bisa dibantu Pak menjelaskan secara singkat mengenai apa yang dimaksud dengan pengembalian pendahuluan, latar belakang dan tujuannya. Monggo Pak, silakan Pak. Terima kasih Mbak Amel. Ini kawan pajak ya, di minggu-minggu lalu kan sudah dijelaskan mengenai pengembalian pendahuluan ya. Khusus di hari ini, Rabu ini kan kita membahas mengenai Persyaratan tertentu. Pasal 17D ya, Betul. persyaratan tertentu. Jadi kalau kita beli sesuatu itu pasti ada, kalau kita masuk misalnya melamar pekerjaan ada syarat dan ketentuan. Nah. Ini juga itu ya, pajak ada persyaratan tertentu ya, 17D ya. Jadi intinya sebenarnya pengembalian pendahuluan itu adalah semacam aturan tambahan ya, aturan tambahan terkait dengan mekanisme pengembalian pendahuluan. Jadi kenapa dikembalikan pendahuluan ya? Jadi diberikan kepada siapa? Diberikan pengembalian pendahuluan itu diberikan kepada WP, baik itu untuk jenis pajak PPh maupun PPN ya. Yang sebelumnya kawan pajak pasti hanya mengenal pengembalian itu melalui restitusi gitu ya. Betul, restitusi. Jadi di Rabu siang ini kita nggak bicara mengenai restitusi karena restitusi nanti ada bagiannya sendiri ya kawan pajak. Restitusi biasanya kita kenal dengan pasal 17D, tapi di siang ini kita tidak bicara mengenai restitusi tapi mengenai pengembalian pendahuluan gitu. Dan ini ya tadi sudah disampaikan juga bahwa di siang ini kita bicara mengenai pendahuluan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah PMK 39 tahun 2018, kemudian sudah diperbaiki lagi dengan PMK 209 tahun 2021. Seperti apa nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak. Lebih dalam lagi ya Pak ya. Banyak itu. Yang tadi kan mengenai pengembalian pendahuluan. Latar belakangnya kenapa sih dibuat pengembalian pendahuluan? Sudah ada aturan PMK yang baru ya, diperbarui terus. Jadi memang intinya kan memang untuk membantu wajib pajak, likuiditas wajib pajak di masa pandemi saat ini ya, mereka perlu dibantu. Pemerintah sadar betul bahwa wajib pajak perlu dibantu dengan membantu apa? Membantu likuiditasnya. Karena kalau likuiditasnya dibantu, dipercepat, maka diharapkan usaha mereka pun kan jadi bergerak ya. Ya, betul. Bergerak. Kemudian kemana setelah bergerak? Nah, secara luas itu akan meningkatkan ekonomi negara kita. Betul. Yang lagi pandemi ini, pemerintah caranya membantu seperti itu, diberikan kemudahan di dalam
pengembalian pendahuluan gitu Mbak Amel. Nah, oke, gitu ya Pak Gusap. Fasilitas ini selain membantu wajib pajak juga membantu negara ya Oh Pak ya. Iya. Istilahnya sekali mendayung, Dua tiga pulau terlampaui. Berikutnya giliran Om Cibob nih. Tadi kan sempat Mau ditanya deg-degan. Tadi sempat disebutkan oleh Pak Gusap nih mengenai kriteria wajib pajak yang berhak menggunakan fasilitas pengembalian pendahuluan ini. Bisa dibantu nggak Om? Kriterianya tuh gimana untuk pengembalian pendahuluan persyaratan tertentu ini? Ini kalau nggak bisa potong gaji loh ya. Harus bisa ya. Pakai ancaman. Oke, baik Mbak Amel, harus serius ini saya jawabnya pemirsa. Potong gaji soalnya ngeri, bisa tidur di teras urusannya kalau dipotong gaji. Jadi begini Mbak Amel dan pemirsa IG Live termasuk Pak Agus. Menurut PMK 209 yang merupakan perubahan kedua dari PMK 39 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, secara singkat ada 3 kriteria yang boleh menggunakan fasilitas ini ya. Yang pertama, pengembalian pendahuluan bagi wajib pajak kriteria tertentu sebagaimana yang diatur dalam pasal 17C Undang-Undang KUP. Yang kedua, pengembalian pendahuluan bagi WP persyaratan tertentu yaitu pasal 17D Undang-Undang KUP yang nanti akan kita bahas lebih jauh ya pemirsa. Dan yang ketiga, pengembalian pendahuluan bagi wajib pajak risiko rendah pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Demikian Mbak Amel. Oke, gitu ya Om Cibob. Jadi nggak semua WP berhak dan boleh menggunakan fasilitas pengembalian pendahuluan berarti ya? Betul, nggak semua boleh. Hanya yang memenuhi kriteria di atas ya, kawan pajak. Oke, sesuai tema hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai pengembalian pendahuluan bagi wajib pajak persyaratan tertentu pasal 17D Undang-Undang KUP. Berikutnya giliran Pak Agus. Pak Agus nih. Gantian. Pak Agus. Ini udah ada pertanyaan yang masuk nih Pak dari kawan pajak. Bisa nggak Pak dijelaskan lebih jauh mengenai WP persyaratan tertentu pasal 17D ini? Sama Pak, kayak Bang Cibob kalau nggak bisa potong gaji nih Pak. Pemaksaan Berat semua ini pemirsa. Jadi kawan pajak ya, kawan pajak tadi sudah disampaikan oleh Bang Cibob. Jadi ada kita mengenal 3 ya tadi. Ya. 17C. 17D 17C adalah dengan kriteria tertentu. 17D persyaratan Tertentu. dan 9 Ayat 4C. ayat 4C adalah Risiko rendah. Risiko rendah, PKB risiko rendah. Kita istilahkan seperti itu biasanya. Dan tadi ditanyakan oleh Mbak Amel, karena di siang ini kita bicara tentang 17D, yaitu persyaratan tertentu. Syaratnya apa? Ya, syaratnya apa sih? Wajib pajak, kawan pajak pasti juga bertanya-tanya. Syaratnya apa ya supaya saya dapat pengembalian pendahuluan dengan syarat-syarat tertentu? Ya, itu sama. Kalau kawan pajak misalnya mau anaknya dapat mantu yang baik, pasti ada syarat-syaratnya. Ya, harus rajin sholat. Misalnya Bibit bebet bobot lah ya. harus dilihat bibit bobot bebet 3B ya. Ya. Gantenglah apalah kan gitu ya. Itu sama ini. Jadi syaratnya ini ada ya, ada syarat-syaratnya. Jadi syaratnya seperti apa sih? Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi. Pasti wajib pajak orang pribadi apa? Pribadi usahawan. Nah, jadi bagi mereka yang usahawan, SPT tahunannya itu ada lebih bayar. Lebih bayarnya maksimal itu senilai 100 juta. Ya, senilai 100 juta. Itu untuk yang usahawan ya, yang usahawan. Kemudian untuk WP non usahawan, biasanya ini karyawan lah, kita istilahkan karyawan ya, kan pajak. Ini karyawan itu pasti juga SPT tahunannya lebih bayar. Institusi ya, lebih bayar. Tapi di ketentuan yang baru PMK 209 tahun 2021 tidak dibatasi jumlahnya berapa. Jadi nggak ada pembatasan. Nggak ada dibatasi. Karena kan kalau SPT karyawan lebih bayar 100 juta, berarti penghasilannya berapa ya? Iya, ya, kecil kemungkinan lah ya, ada ya. Besar sekali berarti kan ya, lebih bayarnya aja 100 juta. Kemudian yang
berikutnya tadi kan orang pribadi, kemudian wajib pajak badan. Wajib pajak badan itu untuk SPT tahunannya statusnya juga lebih bayar, maksimal itu 1 miliar. 1 miliar. Kemudian yang keempat, untuk PKP pengusaha kena pajak, untuk SPT masa BPN-nya, LB restitusinya itu maksimal itu 5 miliar. Maksimal 5 miliar. Kalau di aturan dulu PMK 39 itu 1 miliar. Pemerintah melalui PMK 209 ya, 209 yang diperbarui dari 39 itu meningkatkan dari 1M sekarang maksimalnya 5M. Jadi sangat membantu sebenarnya likuiditas wajib pajak. Dipermudah ya Pak? Iya, dipermudah. Mungkin cara-caranya seperti itu Pak Amel ya. Jadi bahan pajak syarat-syaratnya seperti itu. WP yang akan mengajukan pasal 17D. Jadi patokannya 5M ya Pak Agus ya, untuk pengusaha. PKP ya Pak ya. PKP itu ya. Perlu penetapan nggak tuh Pak? Kalau yang persyaratan tertentu ini Pak? Persyaratan tertentu ini Tidak tidak perlu penetapan. Tidak perlu karena selama dia memenuhi ketentuan tadi, persyaratannya aja dia tidak perlu. Dia tidak perlu. Oke Pak, jadi secara umum bisa dikatakan bahwa kriteria WP persyaratan tertentu ini adalah WP restitusi yang kecil ya Pak ya? Restitusinya kecil. Kecil ya Pak. Yang WP yang kecil-kecil. Oke, selanjutnya. Sekarang giliran saya nih pemirsa, deg-degan lagi. Aduh. Ini ada pertanyaan juga nih dari Oke. kawan pajak. Jangan susah-susah ya Mbak Amel. Bisa nggak dijelasin mengenai tata cara pengajuan permohonan pengembalian pendahuluan ini? Oke, siap Mbak Amel. Jadi begini ya, pemirsa, kawan pajak dan teman-teman semua. Seperti biasa ya, dalam memperoleh fasilitas itu kita harus mengajukan ya, dan ada tata caranya. Tata caranya bagi wajib pajak, yang pertama itu pada saat dia mengajukan ya, kita bilangnya mengajukan permohonan. Tapi pada prakteknya, pada saat pelaporan di SPT-nya, wajib pajak cuman mencentrang aja di kolom pengembalian pendahuluan pada SPT-nya. Jadi cuman itu aja, tidak ada berkas-berkas lain yang harus disiapkan atau dilampirkan. Tapi ingat ya, cuman dicentrang dan jangan salah centrang. Karena kalau salah, tidak benar biasanya. Nah, setelah wajib pajak mengajukan permohonannya, istilahnya mengajukan permohonan, tapi pada kenyataannya cuma mencentrang di SPT, kami di KPP, khususnya fungsional penyuluh, akan melakukan penelitian, pemirsa. Nah, yang diteliti itu ada 3. Pertama, kebenaran penulisan dan penghitungan pajaknya. Jadi kebenaran penulisan dan penghitungannya ya. Yang kedua, pada bukti pemotongan atau bukti pemungutan PPh yang dikreditkan diteliti. Dan yang terakhir, khusus untuk PPN, pajak masukan yang dikreditkan atau yang dibayarkan diteliti ulang, apakah dia berhak dikreditkan atau enggak. Kurang lebih begitu prinsipnya. Nah, setelah kami melakukan penelitian, ada 2 tindakan yang kami ambil biasanya. Yang pertama bisa menerbitkan dengan menerbitkan SKP PKP ya. Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Agak susah ya, mudah-mudahan besok pimpinan kami di sana bikin istilah-istilah yang lebih mudah. Susah hafalnya. Yang kedua, KPP tidak menerbitkan SKP PKP. Apabila tidak diterbitkan, kami memberikan semacam surat pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa atas permohonan pengembalian pendahuluan itu tidak dikabulkan. Kurang lebih begitu, Mbak Amel. Oke, terima kasih Bang Cibob. Jadi secara umum tata cara pengajuan permohonan pengembalian pendahuluan buat semua kriteria sama ya Bang? Sama. Sebenarnya tinggal mengisi sesuai kriteria yang masuk ya, mana ya, dia masuk di segmen yang mana. Ini ada pertanyaan lagi nih dari kawan pajak nih untuk Pak Agus lagi dong. Pokoknya kita tanya Pak Agus terus. Penyelesaian permohonan Pak, gimana tuh Pak? Monggo diterang. Jangan lupa Pak, salah potong gaji juga. Potong gaji juga. Atau diaduin majikan. Jadi bicara mengenai jangka waktu ya, sebelumnya saya mengulang. Jadi kalau di pengembalian pendahuluan ini
ini hanya dilakukan penelitian ya. Penelitian aja Bukan Pak? pemeriksaan ya. Bukan. Penelitian. Makanya biasanya kalau diteliti itu lebih cepat daripada Periksa. dilakukan pemeriksaan. Nah, ini karena apa? Akhirnya bicara mengenai jangka waktu. Nah, gitu ya. Ya. Kenapa? Karena tadi setelah dilakukan penelitian dikeluarkan SKP PKP. Ya. SKP PKP, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Jadi jangka waktunya jadi kawan pajak ketika mengajukan permohonan ya kawan pajak pasti ada diterima. Nah, Ya. jadi sejak permohonan itu diterima itu argonya untuk dilakukan penelitian itu udah jalan kawan pajak. Ya, udah jalan kawan pajak. Jadi jangka waktunya adalah untuk PPHOP tadi ya, PPHOP itu jangka waktunya 15 hari. Oh, 15 hari ya. Oke. Ya. Ya Pak. Nah, dan untuk badan itu 1 bulan. Kenapa ya? Karena lebih kompleks biasanya kan kalau badan 1 bulan. Dan untuk jenis pajak PPN, pajak pertambahan nilai, jangka waktunya juga 1 bulan. 1 bulan. Sejak permohonan diterima lengkap. Nah, gitu. Kemudian pasti bertanya, nanti bagaimana kalau ternyata jangka waktunya itu terlewati ya? Oh, iya. Terlewati seperti apa? Terus bagaimana? Nah, kalau terlewati atau Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan berarti dianggap diterima. Gitu ya, berarti ya, dianggap Pak, ya. diterima. Jadi Dikabulkan, berarti dikabulkan. Tapi selama dalam jangka waktu itu berarti ya, putusannya diterima atau tidak pasti ada semacam suratnya diterima. Kalau diterima berarti ada SKP PKP. Kalau ditolak ya ada surat penolakan. Pemberitahuan ya Pak ya. Gitu, ada pemberitahuannya gitu. Gitu Mbak Mei. Ya, berarti jelas ya Pak. Jelas. Jangka waktu penyelesaian dan konsekuensi Iya. apabila tidak selesai menurut Iya. jangka waktunya ya Pak. Iya, betul. Nah, ada ini pertanyaan yang terakhir nih yang masuk. Apabila terdapat selisih dalam pengembalian pendahuluan, bagaimana perlakuannya ya? Seharusnya apa? Sorry Pak, salah. Gimana? Ya udah bagus. Apa? Boleh Bang Cibop atau Pak Agus lagi? Monggo. Oh, boleh. Boleh. Ya udah. Jadi begini ya, dalam prakteknya sering kami temukan ada selisih. Oh iya. Selisih dalam pengembalian pendahuluan itu penyebabnya macam-macam. Bisa kalau di BPN bisa jadi lawannya belum mengkreditkan. Oh, jadi lebih terjadi selisih besar atau lebih kecil gitu ya? Ya, lebih kecil Oh, biasanya. lebih kecil. Nah, apabila terjadi selisih kawan pajak, itu treatmentnya ada dua buat wajib pajak. Pertama, bisa meminta kembali atas selisih itu, atau dia tidak minta dikembalikan. Itu wajib pajak dapat melakukan pembetulan di situ, pembetulan SPT. Tapi biasanya sih kalau di lapangan ini ya dimintakan ulang ya Pak Ya. Mbak Amel ya. Namanya juga uang. Iya. Namanya juga uang kan. Kalau nggak dapat uang, Eh, lama pula dapat lagi pembetulan SPT. Kurang lebih begitu Mbak Amel. Karena kan tadi itu, karena kan sebenarnya kan membantu likuiditas. Iya, lagi kan membantu likuiditas. Jadi apa gunanya pembetulan kalau begitu? Iya, kan nggak terima duit kalau Iya. Jadi gitu ya, Ya, demikian Bang ya, Cibop, Mbak Pak Agus. Amel. Jadi kawan pajak kalau terdapat selisih dalam pengajuan pengembalian pendahuluan kawan pajak, tidak usah khawatir ya. Masih ada jalan menuju Roma, alias ada jalan keluar asal itu. Lapar panas-panas. Enak juga tuh Bang. Enak di Roma siang-siang gitu. Oke, mungkin ada hal lain yang Pak Agus atau Om Cibop mau tambahin nih? Boleh saya atau Ayo. Pak? Sweet, kita sweet. Iya, Yang sweet, salah silakan. satu, Dua, tiga. Oh, salah deh, jangan. Ulang, sweet apa nih? Satu, dua, salah lagi. Ya udah, Om Pimpa, Pak Amel bertiga. Om Loh, Pimpa. nanti kok saya kalah? Iya, ulang lagi ya. Om Pimpa, Alim Gamreng. Loh, kan menang orang. Salah Pak. Ya udah. Karena ini orang-orang berapa generasi. Maaf jadi ya, kawan beda-beda. pajak. Maaf ini kita kolonial, milenial, Gen Z, Gen enggak? Z. Oke,
saya nambahin dulu ya Mbak Amel. Oke, Bang. Terkait dengan pengembalian pendahuluan ini, seperti pada umumnya fasilitas itu kan kemudahan ya. Kemudahan tentunya kemudahan itu untuk mencegah kemudahan itu disalahgunakan pihak-pihak yang tidak berhak ataupun pihak-pihak yang mau memanfaatkan fasilitas dikasih aturan tambahan yang memberatkan wajib pajak yang meminta pengembalian pendahuluan ini. Nah, di pasal 17 berapa itu ya? Di pasal 17 juga. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atas yang dimintakan pengembalian pendahuluan itu, atas selisihnya itu akan ditambahkan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%. Jadi gitu ya, kawan pajak ya. Sanksinya berat ini, kenaikan 100%. Jadi ya mohon hati-hati, diteliti kembali teliti sendiri ya kebenaran permohonan pengembaliannya itu, karena kalau tidak lumayan 100% itu. Jadi tadi kan dibilang dilakukan pemeriksaan ya Bang Bob ya. Jadi kawan pajak ketika melakukan permohonan pengembalian pendahuluan bukan otomatis selesai ya. Kawan pajak ya, karena ada kemungkinan nanti dilakukan pemeriksaan ulang untuk menguji kepatuhan. Jadi kan dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Apabila ditemukan selisih, atas selisihnya itu dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100%. Jadi ada sanksinya 100% ya. Ditemukan saat pemeriksaan. Betul sekali. Oke. Demikian Mbak Amel. Oke, kawan pajak, demikianlah bahasan kelas pajak tentang pengembalian pendahuluan persyaratan tertentu di aturan PMK 209/PMK.03/2021 tentang perubahan kedua atas PMK nomor 39/PMK.03/2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Kali ini kami mohon maaf apabila ada kekurangan, semoga bisa kita perbaiki ke depannya. Amin. Terima kasih kepada narasumber Pak Agus, Bang Cibob, serta para teknin dan para pemirsa atas antusiasnya untuk mengikuti acara ini. Sampai jumpa di acara berikutnya, Pajak Kuat Indonesia Maju. Oh ya, kawan pajak, ada 5 nih saluran informasi yang bisa dihubungi untuk bertanya perihal perpajakan. Yang pertama ada di portal DJP di alamat www.pajak.go.id. Yang kedua ada di Kring Pajak di nomor 1.500-200. Yang ketiga bisa DM di IG atau Twitter KPP PMA 1 di alamat @pajakpma1. Yang keempat ada WA helpdesk kami juga di nomor 081211009052. Atau yang kelima terakhir di telepon di nomor 021-7983-767 di extension 102. Jangan lupa follow IG dan Twitter KPP PMA 1 di @pajakpma1. Dan terakhir, semua layanan di KPP PMA 1 tidak dipungut biaya. Nah, kita ucapin motonya PMA 1 nih ya. PMA 1 on time, no collusion, equal treatment. Terima kasih kawan pajak. Oke, sip. Terima kasih. Amel MC kondang baru. Besok MCK. moderator lagi lah.